Sekelompok mahasiswa Tangerang asal Bima yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bima Tangerang atau HMBT menggelar seminar daerah dengan mengangkat tema Corporate Social Responsibility atau CSR pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di Ruang Bola Sundul, Gedung Usaha Daerah Kabupaten Tangerang. Seminar yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut menghadirkan para pembicara yang terdiri dari founder dan chairman School of CSR Latofi, Direktur Visi Nusantara Subandi Musba, penulis buku Julfikar, dan Ketua BPC HIPMI Kabupaten Tangerang, Lukman Nur Hakim. Acara yang menghadirkan peserta dari berbagai elemen mahasiswa ini dipandu oleh seorang mahasiswa asal Bima di Tangerang, yaitu Indah Agustina. Bangsa dan tanah airku, marilah kita Ketua Panitia Pelaksana Acara Seminar Herman menyampaikan bahwa tujuan dari adanya seminar terbuka dengan tema Quo Vadis CSR Tangerang mampu membuka pola pikir mahasiswa dan masyarakat akan pentingnya CSR yang diharapkan ikut terlibat dalam mencegah serta meminimalisir kerusakan lingkungan sebagai dampak dari beroperasinya sebuah korporasi. PP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas dan dikaitkan dengan Perda nomor 15 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Abdul Haris selaku Ketua Umum HMBT menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui apa dan bagaimana CSR di wilayah Tangerang itu terlaksana. Yang menurutnya Tangerang terkenal dengan sebutan kota seribu industri, tapi kehadiran CSR belum begitu nampak dirasakan baik oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar. Mereka ini tidak paham dan startnya dari mana harus melakukan itu. Nah, oleh karena itu dari tujuan mendasar itu sehingga terbentuklah dan terlaksana seminar ini. Pertama, seminar ini bahwa kita juga sebagai bentuk untuk berkontribusi terhadap tujuan dunia yaitu Sustainable Development Goals ya. Perkenalkan, saya Indah Agustina. Di sini saya akan memimpin acara seminar pada siang hari ini. Selamat siang Pak, sehat? Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Berbicara mengenai CSR, Corporate Social Responsibility, berarti suatu bentuk tanggung jawab dengan cara memberikan kontribusi atas pembangunan pemberlanjutan. Dalam hal ini ada tindakan dari perusahaan, ya kan? Sehingga adanya CSR ini memberikan asas manfaat baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Founder dari School of CSR Latofi dalam paparan materinya menjelaskan bahwa kehadiran perusahaan di suatu daerah pasti memberikan dampak bagi lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Atas dasar itu, Corporate Social Responsibility penting bagi Sustainable Development, di mana perusahaan harus betul-betul memperhatikan lingkungan sekitar sebagai salah satu goals utama sebuah perusahaan, karena dampak dari keberadaannya memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Ia menyampaikan perlu adanya pemberdayaan dan capacity building sebagai bentuk dari realisasi CSR buat sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar ada yang berinisiasi membentuk kelompok atau kemitraan CSR yang fungsi utamanya adalah sebagai katalisator bagi kepentingan dunia industri, warga, dan lingkungan sekitar perusahaan dalam pengelolaan CSR. Jadilah mitra perusahaan. Jadi perhimpunan ini adalah mitra perusahaan di dalam melaksanakan CSR. Jadi ketika melihat bahwa praktik CSR di Indonesia berjalan dengan tertatih-tatih, karena memang CSR ini dari awal sudah diperkosa oleh banyak pihak. Bayangkan ketika bayi sudah diperkosa. Oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh perusahaan itu sendiri, dan oleh masyarakat. Kenapa CSR yang mestinya baik, yang sebuah konsep yang membuat perusahaan itu berkembang dengan didukung oleh lingkungan dan kehidupan masyarakat, akan membawa manfaat bagi bumi kita, membawa manfaat bagi perusahaan itu sendiri, membawa manfaat bagi masyarakatnya. Kenapa harus diperkosa? Karena memang
tidak ada regulasi yang memadai di Indonesia. Nah, kenapa regulasinya tidak memadai? Karena memang tidak dibuat untuk memadai. Kalau memadai, maka tidak ada pemerkosaan oleh pemerintah, oknumnya, oleh pengusaha itu sendiri, ini juga belum kita bilang oknum, oleh masyarakat itu sendiri juga oknum. Nah, jadi tidak ada regulasi yang memadai sampai detik ini. Itu bicara soal CSR. Apa pentingnya regulasi? Nah, kalau dari sisi perusahaan, mereka mengatakan tidak penting regulasi itu. Karena ada guidance yang sangat jelas untuk kami melakukan praktek CSR itu sendiri, kata perusahaan. Apa aja guidance ya? Nah, kita mungkin tahu ada yang namanya social development atau community development. Nah, sejak PBB menggaungkan yang namanya sustainable development itu sejak tahun 70-an, sebenarnya itu adalah guidance bagi pemerintah, bagi perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Nah, intinya apa yang kita lakukan, apa yang kita capai di dalam operasi perusahaan itu, dia harus memastikan bahwa anak cucu kita kelak itu mendapatkan hal yang sama seperti yang kita nikmati sekarang. Nah, kalau lingkungannya adalah lingkungan yang penuh oksigen, lingkungan yang terawat, maka anak cucu kita kelak itu juga harus pastikan menikmati hal yang sama. Itulah yang namanya sustainable development. Itu yang dipegang oleh pemerintah, itu yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga sebenarnya itu cukup untuk menjadi guidance bagi kita bahwa beroperasi tidak boleh merusak lingkungan, apalagi mengancam kehidupan masyarakat. Itu adalah sustainable development. Nah, dengan dasar itu sebenarnya perusahaan merasa diri ini yang ngerti ya. Kita nggak bicara pabrik-pabrik di Tangerang yang tidak ngerti. Perusahaan yang mengerti menganggap itu sebagai dasar mereka untuk beroperasi. Makanya perusahaan-perusahaan multinasional yang menambang di Kalimantan, di Sumatera, dan di berbagai tempat di Indonesia, mereka mendasarkan diri pada sustainable development. Lantas kemudian sekarang ada yang namanya ISO 26000 mengenai social responsibility. Nah, ISO 26000 mengenai social responsibility itu mengamanatkan bahwa operasi perusahaan, operasi organisasi, salah satunya adalah perusahaan, itu adalah bertanggung jawab. CSR tidak bicara soal pengumpulan uang. CSR bicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab atas operasi mereka. Perusahaan sendirilah yang punya kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Nah, bagaimana cara bertanggung jawab? Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, perusahaan itu harus menghitung yang namanya jejak karbon. Jadi kalau pabrik itu, pabrik sepatu misalnya, tentu saja banyak hal yang terjadi di situ. Karyawannya saja ada mungkin 10.000 orang. Terus kemudian datang dari tempat kos. Nah, ini 10.000 orang nih, banyak orang Bima juga nih. Datang dari tempat kosnya, naik motor ke pabrik,
dia makan, dia sarapan nasi telur, tahu tempe, itu semua meninggalkan jejak karbon. Jejak karbon itu dari si penjual atau si produsen tempenya sendiri yang juga meninggalkan jejak karbon. Terus kemudian si karyawan pabrik ini naik motor mengeluarkan asap. Sudah berapa itu sampai di tempat tujuan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang menyumbang pada kerusakan bumi. Nah, belum lagi di pabrik ada mesin ini dan segala macam. Nah, itu semua merusak ozon. Jadi kita perusahaan harus menghitung jejak karbonnya. Berapa jejak karbon setiap hari? Nah, pernah nggak mereka berpikir bahwa keuntungan yang mereka dapat itu disumbang oleh karena kerusakan alam? Mereka menyumbang kerusakan alam. Ini yang tidak dipikirkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita hitung kerusakan alam itu luar biasa cepat terjadinya oleh karena sumbangan perusahaan dari karbon dioksida yang dihempaskan ke atmosfer. Nah, hitungan-hitungan ini adalah suatu cara untuk memformulasikan apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau karbon dihempaskan ke udara, sudah pasti lingkungan Tangerang panasnya luar biasa. Terus kemudian juga pasti menyumbang pada naiknya suhu bumi yang berakibat balik kepada naiknya muka air laut, hilangnya pulau, terus rusaknya terumbu karang, macam-macam. Nah, terjadilah perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup kita. Lingkungan hidup kita nggak lagi menjadi sehat. Nah, tadinya Pak Bandi, orang asli di sini dan keluarganya hidup nyaman mungkin 30-40 tahun yang lalu di daerah ini. Tapi sekarang udah tidak lagi bisa senyaman dulu karena lingkungan berubah. Nah, saudara-saudaranya Pak Bandi ini kena dampak dari adanya perusahaan di sini. Kalau misalkan masyarakat tidak lagi menjadi sehat walafiat ataupun mereka merasa kurang lagi nyaman hidupnya, itu artinya dampak yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan yang harus dikompensasi. Mereka harus mengkompensasi kepada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Itulah sulisnya. Apakah kita masih berpikir bahwa itu uang? Itu bukan uang. Perusahaan wajib mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan. Itulah sulisnya. Jadi dia harus datang ke desa sekitar, di mana desa yang terdampak akibat kebisingannya, udara kotornya, terus kemudian orang-orang yang menjadi tidak lagi terlalu sehat seperti sebelumnya, dia harus berikan suplemen. Dia harus, mungkin juga orang-orang itu terganggu secara ekonomi karena lingkungan tidak lagi memberikan support kepada mereka. Dia harus lakukan pemberdayaan ekonomi kepada mereka. Ini bukan cerita soal kepala desa yang mengambil uang CSR. Perusahaan yang memberi uang kepada kepala desa atas nama uang CSR, dia nggak ngerti CSR itu apa.
Direktur Visi Nusantara Subadi Busbah pun menyampaikan bahwa peraturan daerah mengenai CSR itu sudah ada, namun belum bisa berjalan dan berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Di mana menurutnya pemerintah menempatkan diri sebagai regulator, akan tetapi juga di waktu yang bersamaan menempatkan diri juga sebagai pihak eksekutor. Oleh sebab itu, ia mengamini usulan pembicara lain Latofi agar diinisiasi pembentukan sebuah wadah atau forum kemitraan yang akan menjadi mitra CSR bagi sebuah perusahaan maupun pemerintah. Balik lagi ke perda itu. Perda itu ada. Saya sempat ikut hadir saat itu waktu jadi aktif. Tetapi saya melihat dari ruh buatan perda itu, ujung-ujungnya memang mau membuat wadah. Bukan bagaimana kemudian dia sebagai pusat edukasi. Jadi pemerintah daerah itu kan seharusnya tidak banci. Negara itu kan seharusnya tidak banci. Kalau dalam satu momentum sebagai regulator, dia jangan jadi eksekutor. Dimanapun, termasuk Bang Bahli seniornya ini, kalau kementeriannya sebagai regulator, dia jangan sebagai eksekutor. Atau pada titik tertentu eksekutif melakukan fungsi eksekutor, jangan jadi regulator. Tapi faktanya di dalam perda itu, saya mencurigai bahwa penggagas awalnya itu bagaimana kemudian dia sebagai regulator membuat aturan karena logikanya pabrik ini ribuan kan, dia buat aturan, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia juga sebagai eksekutor. Betul, lahir di Perpu namanya forum kalau sekarang disebut forum CSR, sebetulnya bukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Di Kabupaten Tangerang akhirnya menjadi banci karena dia regulator, dia juga menjadi eksekutor, sehingga itu tadi perusahaan ketika didatangi oleh Visi Nusantara atau barangkali oleh lembaga-lembaga yang punya kemampuan di sana, jawabannya sederhana seperti apa yang ini kan perwakilan dari perusahaan, ini jawabannya ya memang ini perusahaannya. Saya sudah memberikan ke pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah sendiri tidak punya kemampuan atraktif, tidak punya kemampuan yang luar biasa dalam segi apapun. Pemerintah itu kan dogmatis, pemerintah itu kan birokratis. Bayangkan yang dogmatis dan yang birokratis kalau mengelola itu. Bisa jadi pembangunan A yang dibiayai, bisa jadi, belum tentu. Dia pembangunan perpustakaan di 10 desa itu didanai oleh CSR, tapi LPD-nya dari KPB. Bisa jadi. Ada dua fungsi itu. Bisa jadi. Saya tidak mengatakan bahwa ini terjadi. Pemateri Julfikar, seorang penulis sekaligus komisioner Bawaslu Tangerang, memberikan saran kepada mahasiswa, warga, dan lebih khusus kepada perangkat desa agar menginisiasi peraturan desa atau Perdes tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau CSR, di mana keberadaan perusahaan di wilayah teritorial desa harus terasa manfaatnya bagi warga, dan itu bisa diawali dengan membuat aturan mengenai CSR tersebut. Di Kabupaten Tangerang ini kan bicara CSR, perdanya di Perda 15 tahun 2011. Nah, perda ini kan bicara tentang PLSP namanya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Nah, yang menjadi kendala, saya pikir walaupun saya cuma diskusi dengan teman-teman Pagedangan, saya pikir ini terjadi di semua kecamatan Kabupaten Tangerang. Nah, mereka kesulitan untuk membuat aturan main, karena ketika mereka mengajukan, perusahaan pasti menjawab, kami sudah melakukan ini ke pemerintah daerah. Nah, menjadi keluhan mereka lagi, umpama kita ambil begini, dana CSR yang diberikan oleh perusahaan A itu umpama 10.000 ke Pemkab Tangerang. Nah, yang kembali ke mereka sebagai lokasi beroperasi di perusahaan, dari 10.000 itu 300 rupiah. Kita buat skema seperti itu. Nah, mereka mempertanyakan kemana yang lainnya, ya. Dan mekanisme untuk membuka ini tidak ada. Ketika mereka mengajukan dan mereka sudah bikin Perdes, itu mentok. Nah,
Sementara itu, Ketua HIPMI Kabupaten Tangerang Lukman Nur Hakim menyampaikan bahwa sampai saat ini masyarakat masih kurang begitu paham tentang konsep CSR. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi yang masif baik kepada masyarakat maupun kepada perusahaan. Hadirnya perusahaan-perusahaan besar tidak hanya berdampak pada masyarakat dan lingkungan saja, akan tetapi berdampak matinya beberapa UMKM milik masyarakat setempat. Oleh sebab itu, ia sangat berharap hadirnya CSR mampu memberikan dampak positif bagi warga, lingkungan maupun UMKM. Nah itulah mungkin kalau kita dari yang saya hari ini mewakili teman-teman dari HIPMI yang sebagian ada pengusaha besar, ada yang pengusaha kecil, dan kebanyakan memang dari UMKM. Kalau untuk kita sendiri Pak, ya ini sekedar cerita ya mungkin supaya teman-teman juga paham bahwa kita di lingkungan kita saja sendiri kadang-kadang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan misalkan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kepemudaan itu kita selalu berpartisipasi gitu, dalam bentuk materi atau dalam bentuk yang lain yang mungkin itu menurut kita sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai pengusaha terhadap lingkungan, baik itu kegiatan keagamaan, sosial dan lain-lain. Ya mungkin kalau melihat kadang-kadang ada bahasa CSR ini agak gimana gitu ya, kadang-kadang di masyarakat. Kadang-kadang ada di meja saya berpok surat ormas gitu, judulnya permohonan dana CSR. Ini kan jauh sekali gitu. Jadi kalau kita memberikan CSR ke ormas itu apa judulnya gitu. Tapi saya rasa nih perusahaan di Kabupaten Tangerang ini banyak. Jadi masuk ke surat perusahaan organisasi tertentu ke perusahaan dengan menjual CSR. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bima Tangerang. Pertama, ini saya ingin menyampaikan bahwa seminar ini dilaksanakan bertujuan untuk memberitahu kepada mahasiswa. Selama ini kita melihat hanya tahu perusahaan saja, tetapi belum tahu apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, seminar CSR ini bertujuan pertama, mahasiswa harus tahu bagaimana eksekusi ketika tahu CSR ini berada dalam sebuah perusahaan. Nah, kegunaannya untuk apa? Outputnya adalah secara umum adalah bagaimana mahasiswa ini mengeksekusi ketika ada CSR dari setiap perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, selain menjaga kepedulian terhadap lingkungan atau iklim global, juga bisa menambah wawasan bagi mahasiswa pada umumnya. Terima kasih. Pada sesi akhir diisi dengan sesi tanya jawab dengan para audiens. Tim produksi SCPD Channel Ivan Sofyan dan Ipul, Tangerang, Banten.